Bab 682. Berpikir sedalam ini. Melihat buku kuno berwarna hitam di atas meja, semua orang kuat di klan Zen terdiam. Di luar dugaan, mereka sangat terkejut karena tidak menyangka Tuan Ye akan meminjamnya seperti ini. Hal ini membuat mereka sedikit kewalahan untuk beberapa saat. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu mudah diajak bicara. Terutama Nancy Zen, suasana hatinya sedang rumit saat ini, karena dia tidak menyangka Tuan Ye di depannya bisa begitu mudah diajak bicara. Dia merasa sedikit geli ketika memikirkan tentang keluarga Sen dan tanah air kuno yang memburunya demi buku harian itu. Kalau orang-orang itu tahu bahwa Sander Ye sangat mudah diajak bicara, tidak akan tahu apa yang akan mereka pikirkan. Melihat Zentian diam, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apakah ketua klan Zentian tidak ingin membaca?" Zentian memandang Sander Ye, tatapan rumit muncul di matanya. "Tuan Ye, harus aku akui, kamu mengejutkan aku, sangat tidak terduga." Sander Ye tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Zentian melihat buku kuno hitam di depannya, tapi dia tidak mengambilnya. Sander Ye sedikit bingung. Setelah Zentian terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan mendorong buku kuno hitam itu kembali ke Sander Ye. Saat ini, Sander Ye semakin bingung. Tidak hanya Sander Ye, tetapi semua orang kuat dari klan Zen di aula juga bingung. Zentian memandang Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, klan Zen bukanlah tipe orang yang mengambil untung tanpa bayaran. Kebaikan dan niat kamu sudah dipahami oleh klan Zen kami, bagaimana kalau begini? Selanjutnya, klan Zen akan bekerja sama denganmu kalau kita menang melawan tanah kuno dan keluarga Sen, maka kamu bisa meminjamkan benda ini kepada klan Zen untuk dilihat, oke?" Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua tetua di aula tiba-tiba berubah. Bertarung melawan tanah kuno dan keluarga Sen bersama-sama. Ini sama saja dengan pertaruhan besar. Kenapa ketua klan tiba-tiba menjadi bingung? Pada saat ini, seorang tetua berjubah hitam berkata dengan suara yang serius, "Ketua klan, masalah ini." Zentian melirik lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua itu terkejut dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Ketika para tetua lainnya melihat ini, mereka saling memandang dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi wajah semua tetua sangat jelek. Ini bukan sekedar taruhan sederhana. Kekuatan keluarga Sen dan tanah kuno juga tidak lemah. Dari klan Zen. Kalau ketua klan membuat keputusan seperti itu dengan gegabah, kemungkinan besar klan Zen akan terjerumus ke dalam jurang maut. Dan yang paling penting adalah Tuan Ye di depannya telah setuju untuk meminjamkannya kepada klan Zen secara gratis. Tapi ketua klan masih melakukan ini. Hal ini membuat banyak orang di klan Zen tidak hanya bingung, tapi juga sedikit tidak puas. Bagaimanapun, ini menyangkut masa depan seluruh klan Zen. Zentian tampak tenang, jelas dia tahu bahwa orangnya bingung dan tidak puas, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Pada saat ini, Sander Ye juga sedikit terkejut. Dia memandang Zentian dan tersenyum, "Ketua klan Zentian, apakah kamu yakin?" Zentian mengangguk, "Ya." Sander Ye sedikit bingung, "Kenapa?" Zentian tersenyum dan berkata, "Apakah perlu ada alasannya?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak juga, tapi masalah ini bukan masalah sepele. Aku harap ketua klan Zentian bisa memikirkannya dengan matang." Zentian tiba-tiba berkata, "Sejauh yang aku tahu, Wuno Sen dari keluarga Sen telah membawa pasukan keluarga Sen untuk menemukan Tuan Ye. Mereka akan tiba di luar klan Zen paling lama dalam waktu 1 jam. Kalau Tuan Ye setuju, kita akan bekerja sama lalu kita bisa berlatih untuk membunuh keluarga Sen ini yang pertama." Sander Ye menatap Zentian dan tidak berkata apa-apa. Zentian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku tidak punya alasan untuk menolak." Zentian tertawa, "Kalau begitu aku harap kita dapat bekerja sama dengan bahagia." Setelah mengatakan itu,
Dia melihat ke arah Nancy Zhen di samping dan berkata, "Bawa Tuan Ye ke aula samping untuk beristirahat sebentar dan bersiap untuk pertempuran." Nancy Zhen mengangguk dan menatap Sander Ye. "Tuan Ye, silakan." Sander Ye melirik orang-orang di belakang Zentian, lalu tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi bersama Nancy Zhen. Dan saat Sander Ye dan Nancy Zhen pergi, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba berkata, "Ketua klan, kenapa?" Orang kuat lainnya dari klan Zhen memandang Zentian satu demi satu, mata mereka penuh kebingungan. Zentian menghela nafas dengan suara rendah, "Orang menunjukkannya kepada kita secara gratis, bisakah kita melihatnya?" Orang tua berambut putih itu bingung. "Kenapa tidak?" Zentian menatap semua orang yang hadir, lalu berkata, "Tentu saja aku bisa melihatnya, tetapi apakah klan Zhen gak punya gengsi?" Semua orang diam. Memang benar, ini mengambil keuntungan dan sedikit tidak tahu malu, tapi semua orang mengira itu tidak ada ruginya. Zentian melanjutkan, "Kalau dia adalah orang biasa, kita akan mengambil keuntungan kalau memanfaatkannya, namun Tuan Ye ini bukan orang biasa. Kalau klan Zhen benar-benar memilih untuk tidak tahu malu dan memilih untuk memanfaatkan ini, maka porsi kita di hatinya akan sangat berkurang." Orang tua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketua klan, kamu bilang dia bukan orang biasa, bagaimana kamu bisa tahu?" Zentian berkata pelan, "Apakah dia tidak tahu nilai buku catatan Wan?" Karena dia tahu nilai buku catatan itu, dia bersedia meminjamkannya kepada kita. Orang tua berambut putih itu menjadi semakin bingung, apakah ada masalah dengan ini? Orang-orang tua lainnya juga bingung. Zentian menghela nafas dengan suara rendah, inti masalahnya terletak pada sikapnya terhadap buku catatan itu. Dia tidak pernah menganggap serius catatan itu. Hanya ada dua alasan untuk ini. Yang pertama adalah kebodohan, dia tidak tahu nilainya, jadi tidak menghargainya. Kedua, dia tahu nilainya, tetapi nilai ini biasa saja baginya, ditambah apa yang telah dia tunjukkan di masa lalu. Oleh karena itu, aku menyimpulkan bahwa kekuatan di balik Tuan Ye pasti sangat hebat. Orang tua berambut putih dan yang lainnya terdiam. Setelah mendengar kata-kata Zentian, semua orang pada saat ini ingat bahwa memang dari awal hingga akhir, Sander Ye tidak menitik beratkan buku catatan itu. Siapa dan keluarga apa yang bisa melakukan ini? Zentian melanjutkan, "Lagi pula, apakah kamu tidak menyadarinya? Orang ini masih sangat muda, tetapi dia tidak takut sama sekali ketika dia datang dan menghadapi klan Zhen kita. Orang seperti ini telah melihat dunia. Dengan kata lain, dia pasti pernah melihat kekuatan yang lebih kuat dari klan Zhen kita atau kekuatan milik keluarga mereka." Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, "Ketua klan, apa yang kamu katakan memang masuk akal, tapi ada pertanyaan, selain keluarga kita, tanah kuno dan keluarga Shen, apakah ada kekuatan yang lebih kuat di dunia?" Dan dia jelas bukan berasal dari negeri roh kuno, klan Sheng dan tanah kuno. Orang-orang lainnya juga melihat ke arah Zentian. Apakah ada kekuatan lain di alam semesta ini yang lebih kuat dari kekuatan-kekuatan tersebut? Kalaupun ada, mereka tidak mungkin tidak mengetahuinya. Zentian tiba-tiba bertanya, "Apakah alam semesta memiliki batas?" Semua orang tercengang. Zentian menggelengkan kepalanya, "Tidak ada batasan. Sejak zaman nenek moyang kita, klan Zhen telah menjelajahi alam semesta dan membuka dunia baru. Namun selama bertahun-tahun, kita telah menempati begitu banyak alam semesta dan galaksi. Sudahkah kita mencapai akhir alam semesta?" Semua orang diam. Zentian menambahkan, "Ketika nenek moyang kita pergi, mereka meninggalkan sebuah kalimat. Apakah kamu masih mengingatnya?" Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, "Ada orang di luar dunia, ada langit di luar langit." Zentian mengangguk. Yang dimaksud orang tua itu adalah klan Zhen kita harus tetap terjaga setiap saat dan tidak pernah menjadi sombong dengan berpikir bahwa kita tidak terkalahkan. Semua orang diam. Faktanya, selama bertahun-tahun,
klan Zen sama sekali tidak memperhatikan kekuatan lain, kecuali keluarga Sen, tanah kuno, dan negeri roh kuno. Mereka tahu bahwa Sander Ye tidak sederhana, namun nyatanya, jauh di lubuk hati mereka tetap tidak menempatkan Sander Ye pada level yang sama dengan klan Zen. Mereka tidak percaya bahwa ada kekuatan lain di dunia yang lebih kuat dari mereka bertiga dan negeri roh kuno. Bagaimana ini mungkin? Oleh karena itu, semua orang masih merasa bahwa keputusan Zentian agak berisiko. Kali ini, Zentian berkata lagi, "Aku juga tahu bahwa ini sangat berisiko, tetapi aku tetap memutuskan untuk mencobanya." Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, "Kenapa?" Zentian tersenyum dan berkata, "Apa pendapatmu tentang Tuan Ye?" Orang tua berambut putih dan yang lainnya sedikit bingung. Zentian melanjutkan, "Hanya berbicara tentang orangnya." Orang tua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya, kalau apa yang dia lakukan tidak memiliki tujuan lain, maka..." Berbicara tentang ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresinya menjadi serius dalam sekejap. Tidak ada tujuan. Kalau tindakan Sander Ye tidak memiliki tujuan, apa artinya? Seperti yang dikatakan Zentian, buku catatan itu mungkin hanya begitu saja di mata pihak lain dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Selain itu, ada hal lain, yaitu pihak lain tidak pernah berpikir untuk mengandalkan klan Zen. Dengan kata lain, di mata orang lain, klan Zen mungkin hanya begitu saja. Tidak hanya lelaki tua berambut putih yang memikirkan hal ini, tetapi banyak orang di lapangan juga memikirkan hal ini. Mungkinkah klan Zen hanya begitu saja? Kalau pemuda ini benar-benar berpikir demikian, apakah pemuda ini terlalu gila? Zentian melirik semua orang, dan kemudian sedikit kerumitan muncul di matanya. Dia tidak takut pada tanah kuno, dan dia berani membunuh orang-orang dari keluarga Zen. Dia tidak takut pada keluarga Zen kalau keluarga Zen tidak menunjukkan niat baik, tapi merampoknya dengan keluarga Sen dan tanah kuno. Aku kira dia tidak akan takut. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dengan suara rendah. Ketika aku memikirkan hal ini, aku merasa sedikit luar biasa. Aku juga berharap bahwa aku terlalu banyak berpikir, tetapi fakta membuktikan bahwa bukan aku terlalu banyak berpikir, tetapi aku belum berpikir terlalu banyak. Bocah ini lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Mungkin inilah alasan Wan memilihnya, karena pihak lain sudah tahu sejak awal bahwa buku catatan itu tidak akan berada dalam bahaya di tangan pemuda ini. Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, "Tetapi kamu membuat taruhan sebesar itu, bagaimana kalau kekuatan di belakangnya tidak terlalu kuat?" Zentian tiba-tiba berkata, "Apa pendapatmu tentang pemuda ini? Kesampingkan pengalaman hidupnya." Orang tua berambut putih berkata dengan suara yang dalam, "Seorang super jenius yang jauh lebih unggul dari jenius klan kita." Zentian sedikit mengangguk, "Kalau Nancy dan dia menikah." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula tercengang. Astaga! Ketua klan, apakah pikiranmu begitu mendalam? Bersambung.